Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhal ikhwah, saudaraku sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur. Nashkurullah ta'ala ala an-ni'am allati a'taha Allahu ilaina jami'an, yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Dan di antara nikmat itu, wa min hadhihi an-ni'am, yakni al-afiyah, nikmat kesehatan, dan juga al-munasabah. Munasabah itu adalah kesempatan bagi kita lil hudur fi hadal majlis, untuk hadir di tempat ini. Nadrusu fihi al-lughah al-arabiyyah, kita insyaallah akan belajar bahasa Arab di dalamnya, dan akan melanjutkan ma sabaqa lana min ad-dars nuwasil. Kita akan lanjutkan apa yang telah berlalu dari kita berupa pelajaran-pelajaran sebelumnya. Wa nahnu wasalna ila ad-dars as-sadis insyaallah. Kita sampai pada pelajaran 6 ya, masih ya. At-tamrin ats-tsalis, latihan ketiga. Iya, atau sudah lewat? Latihan ketiga ya insyaallah ya. Dan menuju pelajaran ke-6 ini berarti awal kita dikenalkan dengan muannas. Ya. Jadi di dalam buku ini 1 2 3 4 5 belum ada muannas. Di 5 mungkin ada sedikit ditampilkan 1 atau 2. Namun lebih fokusnya kita mengenal dengan muannas dalam bahasa Arab itu adalah di pelajaran ke-6 ini. Jadi sekali lagi bahwa dalam bahasa Arab itu pilihannya ada 2. Dia mau ikut muannas atau mudzakkar. Ya. Jadi semua nama-nama benda yang ada ya. Bahkan kata kerja nanti mengikuti. Tetapi intinya setiap kata yang kita pelajari di sini, kata benda yang ada, itu pilihannya ada 2, mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar maka sudah kita pelajari dari 1 sampai 5. Ciri-cirinya adalah yang membedakan antara mudzakkar dan muannas, bahwa kalau muannas itu ciri yang terlihat apa biasanya? Ada ta, ada ta di akhirnya, yaitu tambahan, itu ta tambahan ya. Ada juga yang ta asli terkadang. Intinya ada ta di belakang. Itu salah satu ciri yang terlihat. Ciri yang tidak terlihat adalah ya memang jenisnya tergolong perempuan ya. Seperti perempuan itu sendiri, an-nisa dengan berbagai tingkatan usianya, berbagai profesinya, semuanya itu masuk kategori muannas. Ya, karena memang hasilnya memang unsa mereka, ya. Asalnya memang unsa. Ya. Seperti itu. Kemudian namun kemarin kita juga ada 1 atau 2 kata yang masuk kategori muannas. Oh, maaf, ada yang tertinggal. Muannas cirinya yang lain adalah apa? Selain 2 tadi. Yaitu berpasangan. Nah, itu untuk sesuatu yang berpasangan pastikan itu masuk di kategori muannas. Misalnya kemarin apa? Yadun ya, yadun. Kemudian rijlun. Kemudian apalagi kita punya? Ainun ya, ainun. Summa apa ini? Telinga? Udhunun. Nah, udhunun. Betul sekali, udhunun. Berarti ini kepada yang lainnya juga begitu. Seperti uzun, bizal ya, pakai zal ya. Pakai zal ya. Zal, uzunun, bukan udun. Kalau udunun itu ada cerita sendiri nanti. Uzunun pakai zal. Kemudian yang mungkin nanti akan berimbas ke yang lainnya. Berimbas ke yang lainnya yang berpasangan. Misalnya yang kita kenakan itu sekarang kita belum dapat ya, yaitu seperti sandal, sepatu ya, kaos tangan. Nah, itu masuk ya karena berpasangan. Itu masuk kategori muannas nanti seperti itu.
Taib. Dan untuk menunjuknya harus menggunakan hadhihi. Ya, kalau dulu hadza, sekarang hadhihi. Nah, itu lebih singkatnya seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke latihan. Nah, ya, latihan bahwasanya kalau masuk muannas maka kata sifatnya juga atau isem sifatnya itu dijadikan muannas juga. Kalau mudzakar ya tidak ada perubahan. Seperti contoh di situ. Kita lihat nomor 3, contoh yang pertama. Kita baca dulu perintahnya ya. Iqra apa itu? Al-misala. Iqra al-misala. Misal itu apa misal itu? Contoh ya. Maka bacalah contoh ini. Nah, karena ada al ya. Al itu kan menunjukkan jelas contohnya ada terlihat gitu ya. Bacalah contoh berikut ini. Wakawin apa itu berikutnya? Jumalan. Dan buatlah ya, kawin itu buatlah kalimat-kalimat. Jumalan itu kalimat-kalimat. Nah, ya, karena memang kalimatnya tidak satu di sini, ternyata banyak ya, nomor 1 sampai 11. Maka itu jamak. Ala ghirarihi. Seperti model yang ada di bawah ini. Nah, jadi ya ini jadi contoh, di situ ada modelnya. Nah, ini modelnya. Kita baca dulu apa itu? Pertama, Muhammadun talibun. Nah, Muhammadun talibun. Kemudian kita ubah menjadi muannas, jadinya Aminatu talibatun. Nah, itu awalnya talibun menjadi talibatun. Baik. Nah, ya. Kalau Muhammad itu seorang siswa, maka Aminah itu seorang siswi. Nah, siswi. Siswatun, tidak ada siswatun, adanya siswi. Baik, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 kita baca dulu apa itu? Hamidun Tobibun. Nah, Hamidun Tobibun. Summa Fatimatu Tabibatun. Diulangi lagi. Fatimatu Tabibatun. Ya, tadi ini memang dijebak sama penulisnya. Tadi tolibun, ya betul. Kemudian tobib dibaca tobibun ya, tobibun. Nah, itu memang dijebak sama penulisnya. Yang tobib itu panjang baknya ya, bukan toknya. Tobibun. Nah, tobibun berarti Fatimah tobibatun. Nah, tobibatun. Nah, itu memang ada mirip-mirip. Biasa memang kita banyak orang yang tergelincir di sini antara tolibun dan tobibun. Nah, baik. Hamid itu seorang dokter. Nah, dokter laki-laki tentunya. Fatimatu tobibatun. Dan Fatimah itu seorang bu dokter gampangannya itu. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya, nomor 3. Kita baca. Huwa muslimun. Naam. Summa Hiya muslimatun. Masya Allah. Naam, sahih. Ahsantum. Hiya muslimatun. Ya, muslimun. Kalau hiya muslimatun. Summa raqam 4, nomor 4. Al-babu mughlaqun. Diulangi bacanya apa itu? Al-babu mughlaqun. Terus? An-nafidatu mughlaqatun. Nah, mughlaqatun. Jadi sebelum tambahan tun tak itu dipastikan huruf sebelumnya itu difathahkan, ya, difathahkan. Tidak ada selain pilihannya itu hanya fathah. Sebelum tak itu pastikan dirubah jadi fathah. Tak yang akhir itu ya. Jadi di situ an-nafidatu mughlaqatun. Asalnya kan mughlaqun ya, mughlaqun. Qafnya itu dhamma, tetapi kalau ditambahkan ta, qafnya harus dijadikan fathah. Jadinya mughlaqatun. Karena penambahan ta itu selalu menjadikan sebelumnya jadi fathah. Nah,
Dan di sini untuk menunjuk benda maka harus ada alnya. Kenapa di atas tidak ditunjuk tidak ada alnya? Yang nomor 2 pertama itu karena nama orang ya, nama orang. Nama orang itu secara umum tidak menerima al, ya, tidak ada al Muhammad, al Hamid, itu tidak ada. Nah, kemudian ada huwa itu dia, apalagi dia. Nah, itu kata ganti itu juga tidak menerima al. Maka di situ huwa muslimun, tidak ada al huwa, itu tidak ada. Adapun nama-nama benda lainnya selain manusia, ya, selain nama maksud saya, selain nama manusia, maka disebutkan alnya untuk mengawali kalimat. Al-babu mughlaqun. Kemudian jadinya an-nafidatu mughlaq. Nah, mughlaqatun. Nah, mughlaqatun. Summa apa itu mughlaq itu? Tutup ya, lawan dari maftuhun. Nah, lawan dari maftuhun. Nah, baik. Summa kita lanjutkan raqam 5, nomor 5 kita baca apa itu? Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Naam, summa al-yadu wasikhatun. Naam, al-yadu wasikhatun. Naam, ahsantum. Al-yadu wasikhatun. Ma al-aqsu min wasikh. Mal aqsu, apa lawannya? Mal aqsu min wasikh. Nadhifun. Naam, al-aqsu itu lawan ya. Al-aqsu min wasikh, yakni nadhifun. Naam, nadhifun. Baik, ba'da raqam 6 naqra apa itu? Naqra kita baca bacanya bagaimana ini? Syanya panjang atau tidak itu? Nah, ya, ada alif. Itu bukan hamzah. Jadi asyayu. Nah, asyayu. Nah, kemudian selanjutnya setelah syayu itu apa? Harun. Nah, itu bagus sekali bacanya, itu bagus. Harun, syaddahnya tetap harun. Nah, asyayu harun. Nah, ya, asyayu itu apa? Syai? Teh. Nah, asyai itu teh. Asyayu. Tulisannya panjang ya, asyayu. Ya. Harun, mal aqsu min har, apa lawan dari har? Sahih. Baridun au baridun. Lupa. Nah, kalau barid itu pos ya. Nah, ini berarti apa? Baridun, panjang awalnya. Ingat, Harun awalnya panjang berarti baridun. Nah, lawannya. Jadi baridun itu dingin, kalau barid itu pos. Nah, pos itu pos, kantor pos. Nah, itu maktabul barid. Nah, taib asyayu harun. Tsumma ba'dah naqra, berikutnya kita baca apa itu? Bagaimana bacanya itu? Al-qahwatu harratun. Nah, harratun. Nah, harratun. Baik, saya baca. Al-qahwatu harratun. Al-qahwatu harratun. Nah, jadi ditampakkan roknya dengan syaddah itu. Harrah. Nah, kalau mau dimatikan harrah, tidak pernah dibaca haroh, tidak bisa. Haroh tidak bisa. Harus harrah. Nah, harrah. Nah, hakada. Qahwa ini apa qahwa? Kopi. Nah, kopi. Qahwa. Ada, kita sudah ada asyai, ada al-qahwa, kemudian ada air susu. Apa air susu itu? Al-labanu. Kalau air biasa al-ma'u. Nah, al-ma'u. Es itu apa es? Belum es. Sudah ya. Kulkasnya sudah, berarti esnya sudah. Esnya apa esnya? As-salju. Nah, as-salju. Nah,
salju itu loh ya, salju. Nah, tapi dengan sa kita dalam bahasa Arab dengan sa. Taib. Ba'daha raqam 7, nomor 7, naqra, kita baca. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Naam. Mal aqsu min ba'id? Mal aqsu qaribun. Qaribun. Naam. Qaribun bil qaf, naqra'uha qaribun. Ba'id qarib. Naam. Ba'idun qaribun. Naam. Ya. Fanaqulu huna al-masjidu ba'idun. Naam. Wa tali berikutnya apa itu? Al-madrasatu ba'idatun. Naam. Al-madrasatu ba'idatun. Naam. Al-madrasatu ba'idatun. Naam. Summa raqam 8. Raqam 8 nomor 8, naqra at-talibu maridun. At-talibu maridun. Thumma ba'da ya, kita ulangi dengan yang benar. Gimana? At-talibatu maridotun. Naam, ahsantum, bagus sekali. At-talibatu maridotun. Naam. Ya. Faidan at-talibu maridun wa talibatu maridotun. Naam, maridotun. Ya. Marid dan maridoh. Nah, jadi beda ketika yang mengatakan misalnya ana ya, kita laki-laki maka ana maridun, tetapi kalau ana perempuan yang mengatakan berarti ana maridotun. Nah, seperti itu dalam bahasa Arab. Raqam 9, nomor 9, naqra al-hisanu sari'un. Naam, sari'un. Sari'un, apa makna sari'un? Apa artinya sari'un? Cepat ya, cepat. Ya, cepat. Ya, cepat itu sari'un. Bati'un nanti belum dulu ya, agak susah soalnya tulisannya ada bati'un, tapi belum kita kenalkan nanti. Sementara sari'un dulu. Kemudian kita baca setelahnya apa itu? Sari'atun. Naam, as-sayyaratu sari'atun. Ya. Wa ad-darrajatu misalnya, ad-darrajatu sari'un atau sari'atun kalau ad-darrajatu? Sari'atun. Ad-darrajatu ada taknya ya di belakang. Ad-darrajatu sari'atun. Naam, hada. Ya, cepat ya, cepat. Kemudian nomor 10, raqam 10. Silakan. Al-qamaru jamilun. Masyaallah. Nah, al-qamaru jamilun. Ba'da asy-syamsu jamilatun. Nah, asy-syamsu jamilatun. Ini tidak berpasangan ya, qamar dengan syams, tapi al-qamar secara makna mereka menggolongkan pada muzakkar, adapun asy-syams masuk kepada muannas. Mana tanda-tandanya? Tidak ada. Sama dengan kidr ya dulu ya, al-kidru. Nah, itu kan tidak ada tandanya itu. Al-kidru. Ya, mereka bersepakat saja, maka kita tinggal mengikuti saja. Kita hanya menghafalnya. Nah, al-akhir, yang terakhir, naqra, kita baca. Al-abu jalisun. Al-abu Jalisun. Al-abu jalisun. Suma Al-ummu jalisatun. al-ummu jalisatun. Naam, al-ummu jalisun. Jalisun yakni duduk, cuma kalau berdiri apa? Waqifun. Naam, waqifun. Jadi kalau kita ganti al-abu waqifun, famada yakunu al-ummu waqifatun. Idza hunaka al-muhandisu jalisun, summa al-muhandisatu jalisatun. Nah, hakata. Baik.
Jadi mu'annas itu di dalam bahasa Arab selalu ada keseimbangan ya. Intinya bahasa Arab itu seimbang. Kalau yang diomong itu mudzakkar, maka sifat yang menyertainya harus mudzakkar juga. Harus seimbang, memang harus berimbang. Kalau yang dibicarakan itu mu'annas, maka ia harus mu'annas yang menyertainya. Termasuk kata tunjuknya, ini itunya ya, ini dan itu. Kita punya 4 ya, ini dan itu. Insya Allah ada lagi setelah ini yaitu tilka. Tetapi sekarang kita sudah ada 3, hadza dan zalika. Kemudian sekarang sudah bertemu dengan hadhihi. Naam, seperti itu. Hadza dan hadhihi sama-sama ini, tetapi hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Jadi makanya fokus kepada fokus yang dibicarakan itu apa? Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu latihannya. At-tamrin ar-rabi', latihan keempat. Ya, apa itu perintahnya? Sahih ya. Sahih. Agak susah ya. Sahih. Sahihil. Sahihil. Nah. Dari kata sahihun, sahihun itu benar. Kalau sahih itu benarkan. Nah, kita diminta untuk membenarkan perintah ini. Sahihil al-jumal. Sahihil jumala. Benarkan atau betulkan kalimat-kalimat berikut ini. Itu jumal. Tulisannya sama dengan jamal ya. Persis ya bentuknya ya. Nah, kalau jamal itu apa? Jamal kemarin binatang apa itu? Onta. Nah ini tulisannya persis, tapi dibaca jumal. Ya, jumal. Sahihil jumal al-atiyata. Benarkan atau betulkan kalimat-kalimat berikut ini. Nah, raqam 1, nomor 1, apa itu bacanya? Hakibat. Itu hakibatun apa hakibatu? Hakibatu ya, dengan domah ya, bukan domaten. Nah, sepatu siapa? Nah itu, sepatu siapa? Maka tidak boleh hakibatun man, tidak bisa. Karena kan dilanjutkan, disandarkan ke man. Jadinya hakibatu man. Awalnya tun jadi tu. Hakibatu man. Hadhihi, nam. Yang betul hadhihi. Karena ini di sana, kata penunjuk ini itu kembalinya ke hakibah. Nah, jadinya hakibatu man hadhihi, tas siapa ini, kan begitu ya. Tas siapa ini, hakibatu man hada. Berarti kalau saya punya buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Tetapi kalau buku siapa ini, kitabuman hadza. Nah, kitabuman hadza. Kalau saya punya kopi, bahasa Arabnya apa? Kopi? Kohwatun. Berarti kalau kopi siapa ini? Kohwatuman hadhihi. Naam, kohwatuman hadhihi. Kita punya teh tadi apa bahasa Arabnya? Kalau tidak ada alnya jadi apa? Syayun. Nah, syayun kalau tidak ada alnya. Syayun, aslinya itu syayun. Maka kalau kita bertanya, tehnya siapa ini? Syayuman ada. Anak kecil itu bahasa Arabnya apa? Anak kecil? Ibnun, anak laki-laki. Anak laki-laki itu bahasa Arabnya apa? Ibnun. Ya, ibnun. Berarti kalau mau nanya anaknya siapa ini? Ibnuman hadza. Naam, ibnuman hadza. Naam, ibnuman. Asalnya ibnun, jadinya ibnuman. Ini kaidah pelajaran ke berapa itu? Pelajaran ke-5 ya. Ini nanti kita pakai terus nih, pelajaran ke-5 ini sampai akhir buku ini selalu ketemu dengan itu. Nah, buku siapa ini? Bukunya Khalid. Nah itu bukunya Khalid. Nah itu berarti kitabu Khalidin. Nah seperti itu. Yang intinya yang pertama, tidak boleh ada al, tidak boleh ada tanwin. Mungkin ada yang, kalau ada yang belum paham, bersabar. Nanti insya Allah pada
ini pada akhirnya insya Allah semoga diberikan paham. Memang ini butuh waktu insya Allah. Ya, hakibatu man hadhihi. Berarti sekarang nomor 2. Nomor 2 kita baca itu jelas salah itu ya. Al-ghurfatu apa itu bacanya? Maftuhun. Yang betul apa itu? Maftuhatun. Kita baca lengkap. Al-ghurfatu maftuhatun. Al-ghurfatu. Ghurfa apa? Ghurfa itu ruangan, atau kalau di rumah itu apa? Kamar. Al-ghurfah. Ahsantum. Raqam salasa, nomor 3 langsung kita betulkan saja jadinya apa yang betul? Hadihi sayyaratut tabibatun. Yang pertama, ininya dijadikan apa itu? Hadihi sudah bagus. Tinggal yang berikutnya sayyaratut tabibatun. Tabibatu. Tabibnya tetap ya. Tabibnya tetap tidak dirubah. Tabibi ya. Jadi yang dirubah yang sayyarahnya saja. Jadi fokusnya yang ditunjuk itu fokus pembicaranya ini mobilnya apa dokternya ini? Mobilnya kan? Sayyaratut tabibi, mobilnya dokter. Berarti fokus pembicaranya di mobil bukan di dokternya. Dokternya tidak perlu mengalami perubahan. Ya, tapi kita fokusnya di hadza dan hadihinya. Jadinya apa itu? Hadihi sayyaratut tabibi. Tabibi seperti itu. Ini mobilnya Pak Dokter kan begitu. Jadi ini yang ditunjuk itu ke mobilnya bukan ke dokternya. Seperti itu. Hadihi sayyaratut tabibi. Betul sekali. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Langsung kita betulkan apa itu? Hadza miftahus sayyarati. Baik, saya akan baca kita perhatikan mana yang ada syaddahnya, mana yang panjang. Hadza miftahus sayyarati. Silakan. Hadza miftahus sayyarati. Hadza miftahus sayyarati. Kenapa menggunakan hadza kok tidak hadihi? Merujuk ke mana hadza itu? Ke miftah, bukan ke sayyarah ya. Bukan ke sayyarahnya, bukan, tapi ke miftahnya. Baik, berikutnya nomor 5 langsung kita betulkan yang salah dan kita baca dari awal. Apa itu pertanyaannya? Ainas sayyaratu. Kalau aina tidak merubah apa-apa. Aina itu tidak merubah setelahnya. Jadinya ainas sayyaratu, seperti itu. Ainas sayyaratu, jawabnya apa itu? Hiya fish syari'i. Hiya fish syari'i. Hiya fish syari'i. Di situ huanya diganti dengan hiya karena mobil itu sayyarah itu masuk kategori apa? Muannas. Al-muannas. Hadza. Kita selesaikan dulu yang ada di sini. At-tamrin al-khamis, latihan kelima. Masih ingat bacanya apa itu? Iqra waktub. Baca dan tulis. Kemudian apa itu? Ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ma'a dhabti itu dengan. Ma'a itu bisa bersama, bisa dengan ya. Di sini maksudnya dengan ya. Dengan memberi tanda baca. Dhabti awakhir itu memberi tanda baca awakhir di akhir kata. Jadi kalimat dalam bahasa kalau di bahasa Arab itu kalimat artinya itu kata. Kalau kalimat di Indonesia diarabkan apa itu? Jumlatun. Jumlatun, jumlah.
Nah terus jumlah bahasa Arabnya apa? Jumlah di bahasa nanti ada sendiri namanya adadun nanti. Nah itu kadang membuat kita bingung karena di Indonesia terjadi perbedaan makna dengan yang aslinya. Nah ala kulli hal kita nanti akan terbiasa insyaallah. Baik, kita diminta untuk membaca dan menulis. Kita membaca dulu. Kita membaca dengan, berarti maksudnya membaca dengan lengkap semuanya, ya, dengan lengkap dengan tanda bacanya semua. Mari kita baca yang pertama. Raqam 1 naqra. Silakan. Hadza, ada lam di situ. Dibaca apa? Li. Hadza li Muhammadin apa di? Nama laki-laki pilihannya harus tanwin. Tidak pernah nah laki-laki yang asli Muhammadun berarti jadinya Muhammadin. Kalau Hamidun jadinya Hamidin. Nah, seperti itu. Ini laki-laki yang bertanwin ya. Haza li Muhammadin, terus wadzalika li Hamidin. Nah, zalika li Hamidin. Lam di sini artinya apa? Milik ya, milik artinya. Lam di sini berarti kita ada tambahan satu, dia masuk harful jar, pelajaran keempat. Ya, pelajaran keempat dulu kita punya harful jar ada 4 ya. Apa itu? Fi, kemudian ala, ada lagi min dan ila. Nah, fi, min, ila, ala, pokoknya setelah ada 4 huruf ini, 4 ini, maka datang setelahnya dikasrohkan, gampangnya begitu ya, majrur. Sekarang kita ada ketambahan satu, yaitu lam. Ini li ya, dibaca lam ya. Kalau sendiri ini namanya huruf lam. Tapi dalam kata kita membacanya li Muhammadin, li Hamidin. Nah, kalau li lam ini bertemu dengan at-talibu berarti lit-talibi. Lam li bertemu dengan at-tabibu jadinya lit-tabibi. Nah, lit-tabibi. Baik, di sini haza li Muhammadin, ini miliknya Muhammad, wa dzalika li Hamidin, yang itu punya Hamid. Nah, hadza huwa. Hari ini kita tambahan ada lam. Nah, nomor 2 kita baca liman hadhihi sahih al-jawab hadhihi liyasirin. Naam, asluhu yani yasirun, asalnya namanya yasirun karena kemasukan huruf jar li tadi itu, lam itu jadinya liyasirin. Naam, liyasirin. Berarti kalau ada aliyun kita masukkan li aliyin. Nah, karena asalnya aliyun jadinya li aliyin. Nah, nama orang. Dan kita sementara ini nama laki-laki yang dikenalkan ke kita nama Arab yang bertanwin. Nah, nama Arab itu cara mudahnya itu secara umum bertanwin. Nah, jadi liman hadhihi, milik siapa ini. Nah, ininya itu menuju kepada muannas. Tidak tahu ini apa ini, mungkin hakibah, bisa jadi apalagi selain hakibatun yang muannas, sayyaratun. Selain itu apalagi? Mikwatun. Nah, masih ingat mikwatun? Ya, mikwatun setrika. Wa ghairuha, selain itu minal muannas, apalagi selain muannas yang muannas? Sendok. Apa itu sendok? Itu sendok mil'aqatun. Nah, mungkin menunjuk kepada sendok. Liman hadhihi, punya siapa sendok ini? Hadhihi liyasirin. Baik, rakam salasa. Kita baca apa nomor 3 itu? Alhamdulillahi. Nah, alhamdulillahi. Makanya tidak ada alhamdulillahu, itu tidak ada. Bersumpah berarti lillahi, demi Allah, itu salah satunya bentuk sumpah lillahi.
Tidak dibaca lillahu, tidak pernah. Ada lillahu, tidak pernah. Alhamdulillahi berarti apa ini? Segala puji milik Allah. Semua pujian itu milik Allah, itu maksudnya. Yang terakhir nomor 4 raqam 4 kita baca apa itu? Lillahil masyriqu wal maghribu. Nah, bagus sekali. Lillahi al-masyriqu wal maghribu. Nah, kalau kita baca langsung lillahil masyriqu wal maghribu. Nah, milik Allah segala sesuatu yang ada di timur dan di barat. Nah, masyriq itu tempat syuruknya matahari, tempat apa terbitnya matahari ya, berarti arah timur. Maghrib itu tempat tenggelamnya matahari, maghrib. Nah, ya makanya sholat maghrib itu waktu tenggelam matahari ya. Nah itu ya. Taib hakada. Bagus sekali membacanya, tinggal kita latihan nanti. Kita membaca dulu. Ada yang disunduk itu di kotak. Ada tulisan apa itu? Al-kalimatul jadidatu. Apa artinya itu? Kata-kata baru ya, kata-kata yang baru atau kata-kata baru. Kalimat itu kata-kata ya, kata-kata baru. Yang pertama kita baca apa itu? Al-mikwatu. Berarti kalau tidak ada alnya dibaca apa? Mikwatun. Apa artinya? Setrika. Nah, jadi mikwatun itu sebuah setrika. Tapi kalau membuat kalimat ada mikwahnya, kita menambahkan al ya. Al-mikwatu jadidatun. Setrika ini baru. Nah, al-mikwatu kan sudah jelas bendanya, maka kita masukkan al. Dan al itu untuk mengawali kalimat memang. Masjid ini besar. Maka bahasa Arabnya apa? Al-masjidu kabirun. Dan rumah ini kecil. Wal baitu shaghirun. Nah, jadi boleh juga saya mengatakan al-masjidu kabirun wal baitu shaghirun. Masjid ini besar dan rumah itu kecil. Jadi al di situ bisa diartikan ini, bisa diartikan itu, boleh bisa diartikan tersebut juga boleh. Ya. Jadi yang tidak boleh itu kalau tidak ada alnya. Baitun kabirun tidak bisa. Nah, pasti kan menunjuk toh, rumah itu, masjid itu besar. Nah, seperti itu. Maka harus ada alnya. Kalau dijadikan sesuatu yang mengawali di kalimat. Nah, berikutnya setelah al-mikwatu ada apa di situ? Rotnya ada syaddahnya, jadinya apa? Ad-darrajatu. Nah, ad-darrajatu. Nah, ada syai'un ma'lum, kita sudah tahu artinya ya. Kemudian sebelahnya apa itu? Al-mil'aqatu. Nah, al-mil'aqatu. Nah, apa artinya? Sendok. Nah, kemudian sebelahnya apa itu? Al-qidru. Nah, al-qidru dibaca al-qadru, al-qadaru juga bisa, tetapi yang dimaksud di sini al-qidru karena kita al-qadar juga belum. Tapi ala kulli hal tulisannya sama. Nah, lah bingung lah, enggak mungkin bingung kok ya. Nah, enggak mungkin karena kita tahu pembicaraannya dalam hal apa. Nah, kan tulisannya seperti ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan seperti ini ya. Itu lailatul qadr. Nah, belum lagi qadar, ada lagi, tulisannya sama. Persis. Kemudian yang berikutnya ada kata apa itu? Al-baqaratu. Apa artinya? Sapi saja. Tidak ada betinanya. Semua sapi namanya al-baqarah. Nah, al-baqaratu. Tidak sapi jantan, tidak sapi betina, semuanya dua-duanya disebut al-baqarah. Nah, hujan apa? Oh angin toh suaranya. Kemudian selain al-baqarah ada kata apa di situ? Al-fallahu. Apa makna al-falah?
petani. Naam, al-fallahu. Summa ba'da, berikutnya apa itu? Al-anfu. Itu setelah al-anfu itu hamzatul qat'i atau hamzatul wasl? Al-qat'i. Makanya harus jelas membacanya. Al-anfu tidak boleh dibaca al-anfu, tidak bisa. Masih ingat ya kemarinnya ada dua hamzah? Yang pertama apa? Hamzatul wasl. Hamzatul wasli dan hamzatul qat'i. Nah, kalau wasli itu membacanya sambung, seperti di kata apa yang wasl itu? Ibnun dan ismun. Berarti kalau al ada ismu dibaca apa? Alismu atau al-ismu? Alismu. Al dan ibnu dibaca apa? Alibnu. Alibnu, bukan al-ibnu. Nah, berarti kalau bukan al sekarang ada wa dan ya, wa, kemudian ada ibnu, jadinya apa? Wabnu. Ke wa dan ismu jadinya wasmu. Hada huwa min hamzatil wasli. Wa amma hamzatil qat'i kama warada huna, seperti yang tambah ini, al-anfu. Nah, jelas al-anfu. Summa ba'da, apa itu berikutnya? Al-famu. Al-famu ini apa? Al-famu mulut ya, bukan bibir, mulut. Mulut, jadi masuk di dalamnya juga. Di dalam mulut itu, bagian mulut itu semuanya fam, bukan bibir. Termasuk bibir itu termasuk bagiannya. Kemudian berikutnya ada kata apa itu? Al-udhunu. Naam, sahih, al-udhunu ada. Summa ba'da al-yadu. Summa ar-rijlu. Naam, ar-rijlu. Summa asyayu. Asyayu. Naam, summa ba'da al-ummu. Naam, summa ba'da as-sallajatu. Naam, as-sallajatu. Mari kita ulangi. Naam, as-sallajatu. Wa ba'daha al-qahwatu. Wa ba'daha sari'un. Wa ba'daha an-nafizatu. Wa ba'daha jiddan. Masih ingat cara membuat contoh? Berikan contoh kalimat yang ada jiddannya apa? Apa? Masjid ini besar sekali, berarti apa? Dari awal al-masjidu kabirun jiddan. Meja ini panjang sekali. Al-maktabu tawilun jiddan. Naam, hakada. Pokoknya yang tidak boleh apa? Afwan. Afwan jiddan. Nah, itu yang tidak ada. Hada. Baik. Saya punya kalimat, coba dibetulkan ya. Dibetulkan. Muhammadun talibatun. As-sahih? Muhammadun talibun. Naam. Muhammadun talibun. Semua ba'da ihtam, diperhatikan ihtam. Hadhihi tabibun. As-sahih? Hadza tabibun ya. Nah, ini. Nah, hadza tabibun. Kalau mau menggunakan hadhihi berarti tabibnya diganti apa? Tabibatun. Nah, summa ba'da, saya menunjuk ada jendela ya, jendela. Ada jendela itu. An-nafidatu ya, an-nafidatu maksurun. Dibetulkan. An-nafidatu maksuratun. Nah, maksuratun. Masih ingat dengan maksur? Apa maksur? Patah, rusak. Nah, itu paket ya. Rusak, patah, pecah kabeh. Nah, itu maksurun ya.
yang memiliki sifat sudah tidak tidak sempurna lagi itu maksurun. Nah di situ an-nafidatu naqulu maksuratun wa ammal babu al-babu maksurun, al-babu maksurun. Naam, hakada. Summa indi mikwatun, saya punya mikwah. Nah, al-mikwatu jadidun aslih. Al-mikwatu jadidatun. Naam, al-mikwatu jadidatun. Hada. Summa Yasirun ada nama Yasir di sini. Yasirun jamilatun. Yasirun jamilun. Hada wa Yasirun jamilun. Wa Khalidun muslimatun. Khalidun muslimun. Naam, Khalidun muslimun. Hada huwa. Seperti itu jawabannya. Nah, ahsantum. Sudah lolos kalau begitu ini. Masya Allah. Sudah siap berangkat umroh gitu. Ya, di sana ngomongnya hada mati tuh. Udah Pak. Jadi tanya-tanya sendiri, jawab-jawab sendiri begitu. Ketemu orang, nah, ana Muhammadun. Wah, ada lagi ketemu lagi ana Muhammadun. Iya, seperti itu. Baik, hari ini kita nulis dulu ya. Antum sudah cepat sekali ya. Antum sudah sambil belajar itu ya. Murajaahnya sampai mana dengan online-nya? Berjalan, masih jalan. Masih ini Mas Bapak masih ngurusi saudaranya desa. Oh, masya Allah, ya, masya Allah. Nah, iya. Berarti murajaahnya berhenti dulu. Nah, murajaahnya biasanya seperti apa murajaahnya? Nulis, buat kalimat. Satu-satu. Oh, saya itu bagus itu. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ya memang butuh itu. Makanya kok cepat sekali antum ini. Beda ya dengan yang tidak dimurojaah. Beda antum. Anak katakan beda antum. Di sana kalau sekali memang tidak bisa. Sekali sepekan itu tidak bisa, tidak ada murojaah. Makanya progresnya lebih terlihat di sini. Ayo. Kita hari ini nulis kenalan dengan huruf apa hari ini kita? Kenalan dengan huruf dulu ya. Kita istirahat dulu ya. Kita istirahat bahasa Arabnya. Maksudnya tidak istirahat total. Kita berganti menulis. Nah, ada satu jenis ya, itu huruf jim, ha dan kha ya. Al jim wal ha wal kha. Ya, berarti saya tulis di sini tulisannya huruf yang pertama karena ini hukumnya sama ya. Jim, ha, kha itu hurufnya sama. Baik, yang pertama adalah huruf jim. Naqulu fil Arabiyyah Mana berbahasa? Oh, nah, al-jim, ya, summa al-jim seperti ini, ya kecil, kemudian mim. Nah, al-jimu, berarti ini huruf jim. Nah, ini kalau tersendiri. Baik, kemudian huruf yang kedua adalah sama-sama ya, maka saya tulis adalah huruf ha, al-ha'u, alif, lam, ya, kemudian ha, kemudian al-ha'u panjang ya berarti ya, al-ha'u, ini adalah huruf ha. Nah, wal akhir yang terakhir apa huruf al-kha'u, tulisannya persis seperti ini, hanya diberikan titik, jadinya kemudian kha, alif, al-kha'u. Nah,
jim, al-jim wal ha'u wal kha'u hadhihi al-ahruf, ya. Dan faradat, kalau dia bersendiri maka seperti ini, ya. Seperti ini artinya apa? Ada kepalanya, kemudian perutnya membesar ke bawah, dan posisi leher dan kepalanya itu di baris sedikit, ya, baris sedikit. Nah, ini juga berarti yang paling banyak porsinya adalah porsi perutnya itu di bawah garis, itu yang paling banyak. Nah, agak luar. Jadi saya tulis di sini, saya berikan AC titik-titik, ini menunjukkan garisnya. Intinya ada lehernya ditambahkan, diperlihatkan, dan kepalanya di atas garis. Kalau bersendiri seperti ini. Nah, berarti kita nulis contoh, kita menulis berulang-ulang di sini, ya. Jim hak kho, saya wakili dengan hak jim saja, ya. Berarti begini nulisnya. Jim itu begini, di atas kepala seperti ini, ya. Ini langsung perutnya ke bawah begini. Ya, sekali lagi. 1, kemudian, nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini pletot-pletot nggak apa-apa, ya. Yang penting, iya, kaidahnya seperti ini. Jadi buat seperti ini. 1, 2. Nah, sekali lagi. 1, 2, dan terakhir 1, 2. Nah, ini jim hakko. Nah, ini kalau bersendiri di belakang, ya, tidak menyambung. Intinya ia tidak menyambung dengan huruf sholatnya. Jadi yang ada barisnya di punya antum buku tulisnya itu kan ada barisnya. Nah, itu untuk leher dan kepalanya itu diposisikan di atas baris itu. Nah, ya, silakan ditulis. Miring untuk tulisan saya. Barisnya miring ternyata, ya. Saya tidak tahu, tidak kelihatan. Sebentar saya lihatkan. Baik, berikutnya ini contohnya belum ada kita, ya, yang huruf yang diakhiri dengan jim. Oh, asy-syaikhu, ya. Iya, kharaja. Sudah kita kharaja ya kemarin. Nah, kharaja, bagus sekali, kharaja. Maka kha yang pertama, oh belum, ya, kha yang gandengnya belum. Nah, intinya untuk kharaja itu nanti seperti ini, baru jimnya sendiri. Nah, seperti ini. Jimnya ini baru terlihat menggunakan ini. Adapun yang ini berarti untuk menyambung. Kalau untuk menyambung berarti tidak punya tidak punya perut ke bawah, tidak punya. Nanti tulisannya kalau dia menyambung dengan yang lainnya itu cuma sekian saja. Nah, jadi seperti apa ini? Nah, apa kayak paruhnya tuh, ya, burung, ya. Oh, ya, wis. Nah, jadi ada
satu diangkat, kemudian seperti ini. Jim hakor sama seperti ini. Ini kalau mau nyambung ya, kalau mau nyambung dengan huruf yang bisa disambung setelahnya. Nah, seperti ini. Satu, nah. Dan di atas baris semuanya, di atas baris, tidak ada yang ke bawah. Nah, silakan ditulis yang seperti ini dulu. Mau hak, mau kok, mau jim. Ini ditulis 6 kali atau 7 kali, satu baris saja gitu. Baru kita berikan contohnya yang lain. Ini juga ada contoh nanti. As-Syaikhu, Syekh, 1, 2. Setelahnya ya berarti 3 gabung semua. Kemudian ya, kemudian kha. Silakan ditulis yang ini dulu. Nanti kita munculkan contoh-contohnya beberapa. Ya, boleh 6 kali, ada 6 atau 7, nah, kalau sudah baru kita berikan contoh. Ya, seperti ini. Tidak ada hurufnya kalau tidak ada. Contohnya kalimat apa yang diawali dengan jim dengan nyambung onta, jamalun ya, jamalun. Jamilun, ya sekarang jamalun dulu. Jamalun berarti nulisnya jim, berhenti, kemudian mim, kemudian lam, tarik ke atas. Karena lam ini kita belum, ya seperti ini. Jamalun, intinya jimnya di atas baris dan mimnya. Kemudian di sini ada syekh, syekhun, orang tua, syekhun. Maka kita kita bertemu dengan huruf sin, ya sin ketemu dengan ya, berarti tiga-tiganya rapat semuanya ya. 1, 2, 3 rapat, baru ya kecil. Kemudian baru dengan kha. Nah seperti ini ya. Ulangi. 1, 2, 3, kemudian ya. Yuk, kok susah menghafal. Syekhun dengan kok seperti ini memang agak saya jarang menggunakan. 1, 2, 3, ya. Nah, seperti ini. Syekhun. Nah, kata. Masih ingat ya sin dan shin cara menulisnya kemarin ya. Kapan dua bergandengan lafaz, 1, 2, yang ketiga lebar. Kapan tiga-tiganya rapat? Ya, seperti ini. Nah, insya Allah kita sudah mempelajari itu, tinggal dipraktekkan. Baik, kalau sudah kita latihan nulis beberapa kata, kalimat ya, beberapa kalimat. Ada waktu dikit lagi insya Allah. Tinggal 6 menit. Oh, tidak terasa ya. Jamnya lebihan ya sekarang ya, lebih maju ya. Oh, dan kita tadi terlambat ya maksudnya. Baru jam 4:30 tadi masuk. Nah, berarti kita cukupkan dulu kalau gitu. Nah, kita bisa beristirahat dulu, kemudian kita tunaikan sholat maghrib insya Allah. Karena tinggal 6 menit, saya rasa tidak efektif lagi kalau kita lanjutkan. Nah, ada yang mau menyampaikan sesuatu untuk bahasa Arab ini? Atau mungkin syarat? Tidak ada syarat-syarat apa? Terlalu cepat kita membacanya atau latihannya? Tidak ya? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Berarti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke ad-darsul as-sabi'.
itu tentang apa? Tilka. Tilka ya. Hadza dalika 1 2 selesai. Kemudian pelajaran ketiga itu tentang al, ya, tentang al. Asalnya kan tanwin dijadikan al. Kemudian keempat itu tentang apa kita? Tentang huruf jar. Nah, ada 4 huruf jarnya. Kemudian pelajaran 5 tentang mudhof ilaih. Nah, menggabungkan pulpene, fulan, mejanya ini, pintunya masjid. Nah, seperti itu mudhof ilaih. Utusan Allah, Rasulullahi, kan begitu. Kitab Allah, kitabullahi. Pelajaran ke-6 kita berkenalan dengan hadihi, hari ini ya. Hari, dan bukan hanya hadi sebenarnya, tetapi fokusnya kan di hadihi. Dan insya Allah fokus yang berikutnya dituju untuk tilka, untuk itu insya Allah. Nah, maka itulah pelajaran pertama, dan di dalamnya kalau ada pelajaran-pelajaran itu di ini kan ya, apa, diberikan tanda seperti pertanyaan bukunya siapa ini. Nah, itu kitabu man hadza, itu ungkapan-ungkapan seperti itu diberikan tanda. Oh, begini toh cara mengucapkan, menanyakan bukunya siapa, pulpene siapa, ya seperti itu. Kitabu man hadza, qalamu man hadza, haqibatu man hadhi, dan seterusnya. Itu diberikan tanda satu saja dengan petolot atau apa itu insya Allah akan bermanfaat, karena setiap pelajaran nanti akan ada di dalamnya cabang-cabangnya yang banyak. Meskipun fokusnya hanya satu, tetapi ada tambah-tambah di dalamnya. Kafan Nabi Hadza, kita cukupkan sampai di sini. Astaghfirukum, saya mohon maaf jika terkadang saya tergelincir dalam berbicara mungkin ya. Dalam bertutur juga saya sering mungkin tergelincir, saya minta maaf. Dan kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.